Shalom Jemaat Gereja BES, selamat bergabung dalam kebaktian Gereja Blessing in the Spirit. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita sama-sama mau melihat profil dari Gereja BES. Gereja Blessing in the Spirit atau disingkat BES didirikan pada tahun 2006 di Singapura dan dipimpin oleh Gembala Senior Bapak Fengki Maukar. Gereja BES sendiri memiliki arti yaitu berkat kerohanian. Hingga saat ini, Gereja BES sudah memiliki 59 cabang di beberapa negara, antara lain Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Gembala Senior, yaitu banyak jemaat Tuhan membangun gereja dengan mewah dan megah, namun dalamnya keropos. Yang artinya, banyak jemaat Tuhan yang membangun visi gereja dan melakukan kewajiban agamawi, namun karakter dan mentalnya tidak sesuai dengan karakter Kristus, yaitu hatinya dipenuhi dengan dendam, keserakahan, benci, kekhawatiran, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja BES yaitu menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dan membawa jiwa kepada Tuhan dan yang terutama kepada ajaran Yesus. Program Gereja BES diantaranya ialah: pertama, misi, mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau atau pedalaman di Indonesia dengan memberikan bantuan, motivasi, dan cara pandang tentang hidup, menumbuhkan keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang kebenaran dan keselamatan. Kedua, Ladies Devotion, berasal dari kata lady yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan devotion berasal dari kata devotee yang berarti setia sayang mati. Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Ketiga, Yes, yaitu Young People Evangelism Special Services, merupakan bagian dari regenerasi Gereja BES yang menjalankan visi Tuhan, di mana akan ada ratusan, bahkan ribuan anak muda yang menyerahkan dirinya menjadi hamba Tuhan. Keempat, yaitu STT Adiwacana. Gereja BES memiliki sekolah tinggi teologi sendiri, yaitu dengan nama STT Adiwacana. Ada 3 program yang ditawarkan. Yang pertama, Sarjana S1 Teologi, yang kedua, Sarjana S1 PAK, dan yang ketiga, Pendidikan Agama Kristen. Gereja BES mempunyai 5 pilar utama, diantaranya Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, Misi, Pemuritan atau Regenerasi, dan Diakonia. Mega Project Karakter Kristus merupakan ajaran dari Gereja BES, di mana melalui ajaran ini, gereja ingin membentuk mental, karakter, dan etika jemaat, sehingga sesuai dengan karakter Kristus. Sesaat lagi, kita akan mengikuti kebaktian Gereja BES. Mari, siapkan hati dan pikiran untuk kita bisa tetap kudus di dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Kami sadar bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Semua yang kami miliki hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Hanya karena kasih karunia-Mu, Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidup-Mu di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jauh
Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Mari sama-sama. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Mari angkat suaramu, katakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Oh, selamanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selama-lamanya Tuhan. Ini janji kami, oh yang sabar, mencintai hadirat-Mu. Oh, terima kasih, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. We come to you, Lord.
Kami datang di hadapan-Mu dengan segala apa yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah kami takut, tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari nyanyikan pujian ini dengan imanmu saudara, katakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama. Bapakku datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Kami percaya untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Percayakan ada bagiku, ada bagi. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa segala perbuatanmu. Amin. Saya undang jemaat
untuk bangkit berdiri bersama-sama, katakan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Biar jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, segala perbuatanmu Tuhan. Sekali lagi nyatakan dengan iman pengharapan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan kita saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau bersama kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sudah memuji-Mu Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Memberi ketenangan di dalam hati dan pikiran kami. Karena kami mau masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Tuhan, pagi hari ini hamba berdoa supaya kekuatan Tuhan yang besar itu nyata bagi kami semua pada pagi hari ini. Kami datang untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kami datang untuk beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kami memberi hidup kami kepada Tuhan. Tuhan tahu setiap pergumulan hidup kami. Tuhan tahu setiap persoalan hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan, Engkau yang akan menjadi jawaban bagi kami semua di dalam kehidupan kami. Baik pun jemaat yang tidak sempat hadir, kami juga berdoa supaya kekuatan Tuhan memberkati mereka pagi hari ini. Mereka ada di rumah, mereka dalam keadaan sakit. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau menjamah dan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Mengeluarkan mereka dari setiap persoalan-persoalan
yang terjadi di dalam setiap kehidupan mereka. Berkati gembala pekerja yang ada di tempat ini. Kekuatan-Mu tetap menyertai dan memberkati mereka. Roh yang semangat ada dalam kehidupan mereka, supaya mereka melayani-Mu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati kami semua pada pagi hari ini. Hati kami terbuka, pikiran kami tertuju kepada Tuhan, supaya firman Allah yang kami dengar pagi hari ini bekerja di dalam kehidupan kami. Firman Allah membersihkan hati dan pikiran kami. Firman Allah meluruskan jalan hidup kami. Firman Allah yang terus menjadi jawaban di dalam pergumulan hidup kami. Bahkan firman Allah yang berkuasa itu menyembuhkan kami yang sakit. Supaya hari ini kami pulang membawa firman dengan kemenangan-kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Karena ada firman yang terus berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Doa kami, ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kita berjumpa lagi. Hampir kurang lebih 2 tahun kita tidak berjumpa. Tapi puji Tuhan, Tuhan bisa izinkan saya juga ada kembali di Surabaya untuk bisa melayani Tuhan dengan baik. Tentu pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita nyata hari ini, walaupun di masa pandemi ini Tuhan masih izinkan Bapak, Ibu dan saya untuk berjumpa, bertatap muka, untuk sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu banyak persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita di dalam masa pandemi ini. Tapi bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih izinkan kita sehat, kita kuat, ya, kita boleh menikmati hidup ini. Itu karena anugerah yang masih diberikan bagi kita semua. Ada yang kena COVID, ada yang sembuh, ada yang tidak kena COVID. Semua itu anugerah Tuhan. Semua itu adalah pemeliharaan Tuhan bagi Bapak, Ibu dan saya di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita dengan tema diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Ingat, diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Kita mesti tahu, saudara yang dikasih Tuhan, minggu ini adalah minggu yang berkualitas ke-822. Itu program gereja dari 1560 kali hari Minggu. Berarti 30 tahun, berarti 15 tahun lagi saudara. Ini gereja sudah masuk ke tahun yang ke-15. Jadi sisa 15 tahun lagi program gereja. Visi yang Tuhan beri, 30 tahun lagi kita bergereja, 15 tahun lagi saudara, kita akan bergereja. Dan kenapa hari yang berkualitas? 6 hari kita sudah bekerja. Hari ini kita benar-benar kasih kualitas hidup kita kepada Tuhan. Beri hidup ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi kita datang di gereja untuk memberi hidup ini. Supaya Tuhan yang bekerja dengan firman Allah di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita datang ke gereja berjumpa dengan Tuhan lewat firman Allah yang kita dengar. Supaya kita pulang Bapak Ibu. Tidak bawa berkat yang lain. Tapi berkat rohani yaitu firman Allah yang kita bawa pulang dalam kehidupan kita. Karena Dia yang memelihara hidup kita. Karena Dia yang membersihkan hati dan pikiran kita. Supaya hidup kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Banyak keinginan di dalam setiap kehidupan kita. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, ingat keinginan kita dimatikan supaya kekuatan dan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudara, hari ini adalah mega project Karakter Kristus. Hari Kamis, saudara. Hari Kamis itu sabar, ramah, dan jujur. Ingat, gereja ini setiap minggu mengingatkan kita karakter
karakter Tuhan. Pada ini yang paling penting di dalam kekristenan kita. Karakter kita ini yang harus ditunjukkan ke dunia ini. Bahwa saya ini adalah murid Kristus. Jadi saya harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi karakter Tuhan ini yang harus ditunjukkan dalam kehidupan kita. Sabar, ramah, melayani sesama dalam hidup ini, kejujuran dari hati kita kepada Tuhan dan kepada sesama, supaya jangan ada cemoohan di dalam antara pergaulan kita, hidup kita ini. Orang jangan berkata, wah dia di gereja seperti malaikat. Tapi ketika dia keluar dari gereja, saudara, jadi apa saudara? Hidup yang tidak keruan, hidup yang tidak mencerminkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi saudara, kenapa kita diangkat dalam kemuliaan Tuhan? Kenapa Bapak, Ibu, dan saya harus diangkat, saudara? Ingat, kita hari ini sudah belajar di dalam setiap kehidupan kita, supaya hidup kita harus lebih baik, amat baik, sangat baik. Lebih baik. Apakah hari ini saya bangun, hidup saya sudah lebih baik daripada kemarin? Motivasi setiap kehidupan kita jangan melihat orang lain. Melihat Tuhan yang bekerja dalam kehidupanmu. Supaya nilai itu Tuhan yang menilai kita. Ketika Tuhan menilai kita, kita lebih baik hari ini. Prospek hidup kita lebih baik. Sikap hidup kita lebih baik di hadapan Tuhan. Hidup saudara dan saya menyenangkan Tuhan. Pasti dengan sesama. Semua orang akan senang melihat kita. Semua orang akan senang dekat dengan kita. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita belajar, semua belajar dalam hidup ini untuk dapat melakukan karakter-karakter Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita baca firman Allah, Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Kenapa kita diangkat dalam kemuliaan Tuhan? Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Termasuk saudara dan saya telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah hilang karena dosa. Kita jauh dari Tuhan karena apa? Dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan tangan Tuhan kurang panjang menolong kita. Bukan telinga kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Keluhan-keluhan kita. Tapi yang memisahkan kita itu adalah dosa. Ingat baik-baik. Dosa yang membuat Tuhan tidak menolong kita. Dosa itu yang membuat Tuhan tidak mendengar doa kita. Itu karena dosa. Jadi manusia sudah berbuat banyak dosa. Maka kehilangan kemuliaan Allah. Sekarang kita kembali percaya diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Hidup kita diperbaharui. Supaya bukan hidup kita hari ini tapi Kristus yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Jadi orang Kristen sebenarnya tidak punya hak lagi dalam hidupnya. Keinginan-keinginan kita dimatikan. Keinginan-keinginan daging kita dimatikan supaya kehendak firman Allah yang terus menuntun langkah kehidupan kita menuju kepada apa? Janji-janji yang Tuhan beri bagi hidup saudara dan saya. Jadi kita belajar ayat yang ke-24 kita baca. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ingat Bapak Ibu, Yesus Kristus menebus kita di atas kayu salib. Menebus dosa-dosa kita ketika kita percaya memberi hidup ini kepada Dia. Makanya saudara menerima baptisan. Tandanya Anda dan saya menerima Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Jadi kalau kita ngomong baptisan tidak usah ngomong baptis dengan cara apa. Tapi hati kita yang harus diubah. Bahwa sudah ada Kristus dalam kehidupan ini. Makanya Paulus berkata hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang ada dalam kehidupan ini. Baptisan itu adalah satu tanda. Bahwa Bapak, Ibu, dan saya sudah menerima Yesus. Berarti kita tidak punya hak atas hidup ini. Yesus yang berhak penuh di dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita menjalankan hidup ini, saudara yang dikasih Tuhan, dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita.
Bapak Ibu, kenapa kita diangkat dalam kemuliaan Allah? Kita belajar yang pertama. Saudara dan saya diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Supaya mereka menjadi satu. Kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Kita diangkat dalam kemuliaan Tuhan supaya kita bersatu. Orang-orang yang percaya, jemaat Tuhan yang percaya supaya kita bersatu. Sekarang kita yang ada di dalam gereja ini, kita beribadah bersama-sama di dalam gereja ini. Kita dari berbagai suku, berbagai karakter hidup, berbagai ras. Tapi karena Tuhan itu satu yang kita percaya, Rohnya satu ada di dalam setiap kehidupan kita, menyatukan kita. Tidak ada perbedaan di antara kita di dalam kehidupan kita. Jadi gereja ini mengajarkan, ingat baik-baik Bapak Ibu, jangan lupa. Ketika kita masuk ke gereja ini, tinggalkan kemiskinanmu di luar gereja. Tinggalkan kekayaanmu di luar gereja. Tinggalkan kehebatanmu di luar gereja. Tinggalkan kepintaranmu, kebodohanmu di luar gereja, pintu gereja. Tinggalkan di sana. Kita masuk di sini. Karena apa? Di mata Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya sama. Tidak ada tingkatan-tingkatan. Ya, kaya, miskin, ya, susah, senang. Tidak ada. Di mata Tuhan kita semua sama. Tinggalkan di luar. Supaya ketika kita masuk di dalam gereja ini, kita merendahkan diri, saling bergandengan tangan. Kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Supaya apa? Dia hadir di tempat ini. Supaya kita merasa damai, sukacita. Kita pulang bawa itu di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita baca firman Allah. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Ingat, Yesus bilang, aku telah memberikan kepada mereka, siapa? Kita semua. Kemuliaan yang engkau berikan, Allah berikan kepada dia. Dia berikan kepada apa? Kita semua diberikan. Kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya apa? Ada supaya, ada tetapinya. Kemuliaan yang Allah beri kepada kita semua, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Bapa dan anak adalah satu. Kemuliaan itu diberikan kepada kita semua, diangkat dalam kemuliaan Allah supaya kita menjadi satu. Iblis tidak senang kalau orang percaya Tuhan itu bersatu. Makanya dia porak-poranda setiap kehidupan kita. Di dalam rumah tangga sama. Iblis tidak senang. Masuk roh iri hati, roh kecemburuan, roh dendam. Suami istri di dalam satu rumah, tapi tidak senyum. Betul ya saudara ya? Makan sama-sama, tapi tidak peduli sama-sama. Karena apa? Iblis sudah merasuk hidup kita dalam kebencian, kecemburuan, dendam. Supaya apa? Tidak bersatu. Kalau ada kesatuan dalam kehidupan kita, rumah tangga kita akan nyaman, damai. Hidup penuh kasih di dalam kehidupan kita. Kan kita menikmati hidup bersama. Di gereja pun sama. Di tempat Anda dan saya bekerja sama. Kita harus bersatu. Di dalam pekerjaan kalau kita bersatu, saling menopang di dalam kehidupan kita, pekerjaan itu akan maju. Karena ketika kita bersatu, kita semua menjadi jawaban doa Tuhan. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan bersatu, gereja juga sama. Gembala, pekerja-pekerja semua harus jadi satu. Biasa yang ribut, bukan jemaat yang ribut. Tapi biasa perpecahan itu terjadi. Dari gembala, semua pekerja-pekerja yang ada itu ribut. Ketika mereka ribut, kekuatan Tuhan tidak ada. Semua pelayanan pasti kosong. Tidak ada apa-apanya. Tapi hari ini kita belajar supaya Bapak, Ibu, dan saya menjadi jawaban doa Tuhan. Yesus berdoa supaya kita menjadi satu. Kemuliaan itu diberikan kepada kita supaya kita menjadi satu, bukan tercerai-berai. Gereja si A berkata dia hebat, gereja si C bilang dia hebat. Di dunia tidak ada yang hebat. Hanya Yesus, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia paling hebat di dunia ini. Amin. Karena dia Allah, dia Tuhan. Dia ingin mempersatukan kita. Kenapa kita mau tercerai-berai? Karena itu banyak keinginan dalam kehidupan kita. Kesombongan, tinggi hati, merasa diri paling hebat.
Tidak ada yang hebat, saya mau bilang Bapak Ibu. Dunia ini tidak ada yang hebat. Ada waktu, segala sesuatu ada masa. Hari ini kamu hebat, ada waktu lagi 5 tahun kamu udah hebat lagi. Apalagi corona, kamu katakan hebat. Waktu corona pertama kali terjadi saudara di Amerika, baca di berita itu bulan April saudara. Pendeta itu bilang kumpul semua orang kita doa kasih kesembuhan. Bayangkan saudara, doa kesembuhan 2 hari lagi kena corona langsung meninggal. Tidak ada yang hebat bisa melawan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada. Kehebatan di dalam setiap kehidupan itu bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang pandai, bukan karena kita yang penuh kuasa. Tapi Tuhan Allah yang bekerja dalam kehidupan kita, membuat kita bisa melayani dengan baik, membuat kita bisa menjadi satu di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya kita menjadi satu dalam hidup ini? Kita baca dalam Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-5. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ingat baik-baik. Kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, ingat. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Bagaimana supaya kita bisa bersama di dalam bersatu dalam hidup ini? Menaruh pikiran kita di dalam rumah tangga suami istri. Saya tidak hidup sendiri lagi. Ada suami, ada istri. Betul ya saudara? Menaruh pikiran supaya kita berpikir yang sama, merencanakan yang sama dalam hidup ini. Supaya bisa membangun satu rumah tangga yang baik. Bahtera hidup ini yang baik. Di gereja juga sama. Menaruh pikiran, perasaan kita. Apa goalnya, apa tujuannya kita buka satu gereja. Apa tujuannya kita bekerja di gereja. Mesti ada tujuan supaya kita punya tujuan yang sama. Menaruh pikiran dan perasaan yang sama. Dengan apa? Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yesus tidak ingin kita bercerai-berai dalam hidup ini. Tapi Dia ingin Bapak, Ibu dan saya bersatu. Amin. Kesatuan ini penting sekali bagi kita. Makanya saudara saya diangkat di dalam kemuliaan Allah. Untuk apa? Kita bersatu. Bersatu, kita tidak ada perbedaan dalam kehidupan kita. Bersatu, saya dari NTT, tapi saya datang ke tempat ini. Supaya apa? Kita bersatu, kita sama di mata Tuhan. Tuhan yang kasih kita hidup. Siapa yang kasih kita hidup? Tuhan Yesus yang kasih kita hidup. Tidak ada Allah lain yang kasih kita hidup. Karena Dia Allah yang hidup. Maka hari ini kita semua percaya dan hidup sungguh-sungguh kepada Dia. Yang berikut saudara. Kita diangkat dalam kemuliaan Allah supaya apa? Mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Cermin, Bapak, Ibu dan saya ini jadi cermin. Kita baca dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua, perhatikan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ingat, dengan muka yang tidak terselubung, yang tidak tertopeng. Ya sekarang kita pakai masker. Contohnya kita pakai masker. Hari ini kita ketemu musuh, kita nggak tahu saya senyum atau saya lagi marah. Ditutup topeng kan? Kita nggak tahu. Tetap jabat tangan di gereja, ya. Tapi senyum dan tidak senyum kan kita nggak tahu. Ini musuh, tapi karena di gereja ya sudah, sorong tangan aja, pegang tangan aja. Atau, ya betul ya saudara, saling hormat. Tidak usah pakai jabat tangan, saling hormat. Tapi hati ini, mulut, hidup wajahmu ini saudara, tersenyum atau tidak? Nggak ada yang tahu, karena diselubung, ditutup dengan masker. Hidup kita jangan pakai topeng. Kita terbuka dibaca orang. Bahwa ada Kristus di dalam kehidupan kita. Yang muncul dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudara diangkat. Naik satu level lagi. Lebih baik hidup saya. Saya perbaiki hidup saya supaya makin hari saya makin lebih baik. Hubungan saya dengan Tuhan. Bagaimana saya dapat melakukan firman Allah. Menjalankan firman dalam hidup ini. Lebih baik diangkat lagi. Amat baik. Berarti lebih hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sangat baik. Berarti sudah profesional hidup saya. Bagaimana saya harus melayani sesama dalam kehidupan ini. Saya tidak pilih. Waktu Tuhan yang menentukan saya untuk saya terus lebih baik dalam hidup ini.
Jadi saudara, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Roh tidak pernah kelihatan, tapi dia ada bekerja dalam hidup kita. Selagi kita masih tarik napas, itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Saudara ingat ketika Tuhan buat manusia dari debu dan tanah, itu seperti patung. Kalau dia tidak mengembuskan rohnya, napasnya tidak dihembuskan kepada kita. Hari ini kita tidak bisa napas. Ipar saya masuk rumah sakit karena COVID, 1 hari 6 tabung. 1 hari 6 sampai 7 tabung. Saudara kali, kita hari ini tarik gratis. Tidak pernah bayar. Ya, kalau hitung, dokter berkata, kalau kita hitung 1 hari, kita harus bayar Tuhan 200 juta. Kita napas ini 200 juta 1 hari. Bapak Ibu sudah berapa tahun hidup? Bisa bayar enggak? Enggak bisa, Pak. Ya kenapa mengeluh hari ini? Jangan mengeluh dalam hidup ini, tapi motivasi hidupmu supaya hidupmu berkenan kepada Tuhan, mencerminkan kekuatan Tuhan, mencerminkan karakter Yesus yang gereja sudah berikan kepada kita, 21 karakter Tuhan. Orang Kristen harus memiliki itu dalam setiap kehidupannya. Sabar, rendah diri, taat, setia, rajin, giat. Ini motivasi dalam hidup kita. Supaya kita mencerminkan Tuhan dalam kehidupan ini. Lewat apa? Sikap dan tingkah laku hidup kita. Dengan apa? Karakter yang Tuhan sudah beri bagi kita. Lewat gereja ini ada karakter Tuhan. Kalau di perjanjian baru itu ada 9 buah roh. Tapi gereja dengan rinci menuliskan bagi jemaatnya. Supaya setiap hari dia menjalankan hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karakter Tuhan. Hari ini kita baca sabar, ramah, jujur. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Supaya kita mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari hidup kita orang melihat kita ini jadi cermin. Banyak orang tidak senang orang Kristen. Dulu teman saya pengusaha. Dia bilang saya ketemu dengan teman saya yang belum percaya kepada Tuhan. Dia ngomong di depan saya tidak suka lihat orang Kristen. Dia berkata tidak suka lihat. Bro, kenapa ngomong begitu? Saya tidak mau. Kenapa dia ditipu, dia diperas. Akhirnya kita tidak mencerminkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan menuntut kita semua yang percaya kepada Tuhan. Supaya kita mencerminkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat karakter-karakter Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Muncul dari hidup ini. Menggantikan. Waktu saya belum bertobat. Saya memunculkan apa? Karakter diri saya, keinginan saya. Mabuk, judi, semua keluar dari hidup saya. Ketika saya bertobat. Saya gantikan karakter itu dalam kehidupan. Bahwa saya tidak boleh mabuk, saya tidak boleh judi, saya tidak boleh marah, saya tidak boleh benci, saya tidak boleh dendam. Tapi saya harus ramah, saya harus jujur, saya harus merendahkan diri, saya harus rajin, saya harus giat. Karakter Tuhan yang kita tunjukkan dalam hidup ini. Kalau ada yang marah, kita senyum. Kalau pulang di rumah suami suka marah-marah, jangan balas dengan marah, tapi senyum. Pulang di rumah karena sudah larut, istri marah-marah, jangan balas dengan marah, senyum. Balas kebaikan. Orang buat jahat, kita kasih baik terus dalam kehidupan kita. Itu karakter ditunjukkan. Yesus ketika melayani sama. Orang-orang Farisi mengusir dia. Dia pergi, dia berkata 1 hari ada 12 jam. Besok dia datang lagi. Dia menunjukkan karakter. Padahal dia itu Tuhan, Bapak Ibu. Dia bilang kamu jadi patung, jadi patung. Dia bilang kamu mati, kamu mati. Tapi saat itu dia manusia seutuh seperti kita. Dia menunjukkan karakternya. Dia tidak pernah putus asa di dalam pelayanan. Ini yang kita harus dapat dalam kehidupan kita. Supaya kita juga belajar punya karakter Kristus. Di dalam setiap kehidupan kita. Supaya dari hidup kita, di mana kita berada, hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Jangan ngomong berkat itu dapat duit. Kalau Bapak Ibu dan saya percaya Tuhan.
Jangan takut hidupmu hari ini. Alkitab berkata, burung di udara dia pelihara. Apalagi Bapak, Ibu dan saya diciptakan serupa segambar dengan Allah. Amin. Kita ini ciptaan Allah serupa segambar dengan Allah. Kita harus mencerminkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita bisa jadi berkat. Bukan bawa uang untuk orang. Tapi bawa senyummu. Melayani dengan kasih kepada sesama dalam hidup ini. Motivasi setiap kehidupannya dengan apa yang Anda punya dalam hidup ini. Supaya Anda punya hidup dan saya jadi berkat bagi banyak orang. Belajar saudara yang dikasih Tuhan, saya belajar dalam hidup ini. Bagaimana supaya hari lepas hari dalam hidup saya ini menjadi cermin, orang melihat saya. Dalam sikap dan tingkah laku, perkataan-perkataan. Gembala senior sering berkhotbah, jaga perkataan, jaga sikap hidupmu. Karena kamu sudah menjadi hambanya Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan pendeta saja Bapak Ibu. Kita semua ini adalah hambanya Tuhan. Yang harus mencerminkan kemuliaan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam setiap kehidupan. Lanjut dia berkata, dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan. Gambaran Allah dalam kemuliaan ini. Jadi pulang lihat di cermin. Bagaimana cara saya hidup? Saya senyum, saya tertawa dari hati saya. Bukan dari sikap di sini, hati. Hati ini yang harus senyum. Kalau senyum dengan hati yang kecut, hati yang dendam, hati yang iri, tidak ada berkat untuk orang lain menerima. Tapi kalau senyum dengan hati yang lapang, yang penuh kasih dalam kehidupan kita, akan jadi berkat. Orang itu pulang, dia rasa sukacita. Hari ini ketemu dengan Pak Hengki, ya tidak kasih saya apa-apa. Tapi dari sikap hidupnya, saya sudah sukacita. Padahal saya lagi susah, belum ada jawaban dari Tuhan. Tapi saya rasa sukacita. Kenapa? Ada kuasa Tuhan. Saudara ingat, menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang diangkat dalam kemuliaan. Saudara dan saya jadi serupa dengan Allah. Pulang lihat di kaca cermin saudara. Lihat muka, saya ini serupa segambar dengan Allah. Ya, padahal mereka bilang saya hitam. Padahal mereka bilang saya putih. Saya kopi susu. Ya, tapi saya ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang bisa buat saudara. Tangan saya berbulu. Bapak Ibu tidak ada yang bulu. Siapa yang bisa buat? Yang bisa buat itu Tuhan. Hidung saya pesek. Ya kan? Saudara bisa buat, bilang saya pesek. Tidak bisa buat. Mata saya besar, mata saya kecil. Siapa yang bisa buat? Gak ada, kecuali saudara ke Korea. Operasi di Korea, ratus juta habis. Yang buat Bapak Ibu dan saya itu adalah Tuhan. Makanya Mazmur Daud berkata, aku membentuk engkau di dalam kandungan ibumu, menenun engkau di dalam kandungan ibumu. Berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Tuhan buat kita ada di dalam kandungan ibu kita. Sehingga kita keluar, mau rambut bergelombang, mau rambut lurus, mau rambut keriting. Tidak ada yang bisa buat. Kecuali dia rebonding jadi tidak keriting. Kecuali dia lurus, dia keriting jadi keriting. Tergantung selera kita. Tapi kita tidak bisa buat. Saudara cukur sampai habis, dia tetap keluar lurus. Saudara cukur sampai habis, dia tetap keluar keriting. Karena itu Tuhan sudah buat. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Supaya apa? Kita kembali kepada gambaran Allah. Supaya kita jangan pernah kecewa, kita tidak pernah sakit hati. Tapi sukacita Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Yang berikut, saudara. Kita diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kita diangkat. Perbaiki setiap kehidupan kita. Supaya goal kita tercapai. Bukan awal yang menentukan kekristenan. Tapi akhir yang menentukan kekristenan. Makanya saudara diangkat satu level naik ke atas lagi. Supaya apa? Mendapatkan satu hidup yang kekal. Kehidupan yang kita hidup hari ini. Kita akan menikmati sampai hidup yang kekal. Karena kita sudah diangkat satu level lagi.
diangkat di dalam kemuliaan Tuhan. Supaya kita perbaiki setiap kehidupan kita untuk mendapatkan hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus, goal yang terakhir yang paling penting bagi Bapak Ibu dan saya. Awal kita luar biasa, tapi di pertengahan jalan kita terantuk, tersandung. Akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Goalnya tidak selesai. Capek datang di gereja, melayani, hidup sungguh-sungguh. Di awal kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi kita tidak pernah sampai garis finish yang baik. Hari ini saya mau supaya dengan tema yang ada kita diangkat. Benar-benar kita levelnya diangkat lagi, naik satu level di atas. Perbaiki hidup kita. Lebih baik, amat baik, sangat baik. Saya masih benci, saya masih dendam, saya masih iri, saya masih sakit hati. Hari ini saya diangkat. Buang semua itu dalam kehidupan saya. Saya harus menikmati hidup ini. Di mata Tuhan. Ya, kita ini umur berapa sih? Ya, 1000 tahun seperti satu hari. Kita dikasih kesempatan hidup 70-80. Berarti hanya berapa jam kita hidup. Berarti ini hidup ini singkat. Kita tidak tahu. Teman-teman saudara saya di Kupang kena COVID. Dalam keadaan sehat. Kena COVID. 1 minggu Tuhan panggil pulang. 1 minggu Tuhan panggil pulang. Saudara. Banyak duit. Tapi duit tidak bisa menyelamatkan hidup. Sampai anaknya berkata, kalau bisa beli nyawa saya beli. Tidak ada yang bisa beli napas. Karena itu Tuhan izinkan Bapak Ibu dan saya hari ini. Masih sehat, masih kuat, masih mampu. Percayalah kepada Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Kita baca firman Allah. 2 Timotius 2 ayat yang ke-10. 2 Timotius 2 ayat yang ke-10. 2 Timotius 2 ayat yang ke-10. Ya. Karena itu aku sabar. Paulus bilang, karena itu aku sabar. Menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Dia sabar. Hari ini dia datang beritakan Injil. Besok mereka kembali ke dunia lagi. Dia sabar untuk melayani mereka dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Mereka memperoleh keselamatan. Memperoleh hidup yang kekal. Tentu butuh satu kesabaran di dalam setiap pelayanan kita. Layani istri yang tidak mau ke gereja, sabar. Layani suami yang tidak mau ke gereja, sabar. Pasti ada waktu Tuhan untuk dia. Saudara sabar. Teman saya berkata begini. Saya berdoa untuk suami saya. Dia tidak mau ke gereja. Dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Saya berdoa untuk dia. Berapa tahun? 34 tahun. Kadang-kadang saya baca firman di kamar, dia banting pintu. Pak! Tuhan, ajar saya sabar. Dia keluar dengan senyum. Buat kopi, kasih minum. Senyum. Terus 34 tahun. Kita baru sabar 2 hari, 2 jam, 3 jam. Kita sudah gak sabar lagi. Hari ini kita belajar. Kenapa? Jiwa yang kita mau untuk diselamatkan. Ingat, jiwa itu harganya mahal di hadapan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, 1 orang bertobat hari ini, berlaksa-laksa malaikat di surga. Tepuk tangan, 1 orang. Bapak, Ibu dan saya mahal di hadapan Tuhan. Dia mati memberi hidupnya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Ingat, kita ini mahal. Orang tidak pusing kita karena miskin, karena susah. Tidak usah urusan dengan orang. Urusan hidupmu dengan Tuhan. Amin. Dia masih kasih kesempatan, kekuatan kita hidup. Berjuang sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Supaya apa? Kita tetap mendapat hidup yang kekal. Saudara ingat Lazarus? Dengan orang kaya. Dengan boroknya dia datang. Dia tidak minta. Dia duduk di bawah meja. Dia menanti makanan turun ke bawah supaya diambil. Akhirnya dia mati, dipanggil Tuhan. Dia duduk di pangkuan Abraham. Dia susah, dia miskin, tapi dia tidak minta-minta. Dia menanti supaya orang itu ada belas kasihan, tapi orang itu tidak ada belas kasihan. Akhirnya orang kaya itu mati juga.
Ada di mana? Di neraka, di api yang menyala-nyala. Alkitab berkata demikian. Abraham, tolong, Lazarus turun dulu. Kasih tahu itu di ITC jemaat semua. Jangan datang di sini. Ini apinya terlalu besar. Abraham bilang apa? Ada pada mereka firman Allah. Kalau orang mati bangkit pun mereka tidak mau percaya, untuk apa? Lazarus harus turun. Kalau begitu tolong Abraham, Lazarus kasih saya air dulu. Di antara kita ada jurang pemisah yang jauh, api yang menyala-nyala. Air satu Surabaya pun dia belum sampai di bawah sudah habis kering. Karena panas yang luar biasa. Tapi pesan firman Allah bagi Bapak Ibu dan saya hari ini. Apa yang dikatakan Abraham, ada padamu Taurat, ada padamu firman Allah. Kalau hari ini Anda dan saya dengar firman tidak mau berubah, tidak mau naik level, tidak mau diangkat dalam kemuliaan Tuhan, sia-sia kekristenan kita dalam kehidupan kita. Diangkat untuk kita diubahkan, diangkat lebih tinggi lagi supaya orang semua melihat kita. Jangan kita hanya bisa berbicara, tapi kita harus bisa melakukan dalam kehidupan kita. Banyak orang pandai berbicara, tapi sulit untuk melakukan dalam hidup ini. Makanya Matius itu membuktikan. Matius 7 itu membuktikan. Ya, banyak orang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Tapi dia tidak bisa masuk surga karena dia tidak pernah melakukan firman Allah. Tuhan, aku sudah melakukan banyak mujizat. Kayaknya engkau pembuat kejahatan. Karena apa yang kamu buat untuk dirimu, untuk kesombonganmu, untuk engkau tinggi hati dalam kehidupanmu, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini kita bisa melakukan apapun, berdoa untuk orang sembuh, mengusir setan. Itu bukan kita yang hebat, tapi Tuhan yang diizinkan dalam kehidupan kita, kuasa itu untuk menjadi berkat bagi orang. Amin. Jadi kita belajar dalam hidup Bapak, Ibu dan saya hari ini kita belajar. Ya, karena itu aku sabar menanggung semuanya bagi orang-orang pilihan Allah. Siapa itu pilihan Allah? Bapak, Ibu dan saya. Kita ini dipilih Tuhan. Kenapa orang lain tidak dipilih? Kenapa yang lain-lain tidak dipilih? Kenapa Bapak, Ibu dan saya yang dipilih? Padahal saya ini kan orang susah. Ya, kalau saudara datang di NTT semua orang susah. Tapi mereka percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Kenapa Tuhan tidak pilih orang kaya? Kenapa pilih orang susah supaya bikin repot? Itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. Kalau hari ini dia pilih kita, berkati kita ini orang-orang yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Tunjukkan sikapmu yang terbaik dalam hidup ini. Karena ada Tuhan yang sudah memilih saya. Saya tidak main-main kekristenan saya. Tapi saya harus lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Supaya kita diangkat dalam kemuliaan Allah. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Hidup yang kekal itu yang harus dimiliki bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup ini menderita Bapak Ibu. Penderitaan itu kita pikul masing-masing. Kuk yang kupasang bebannya ringan dan enak. Masalah yang datang dalam kehidupan kita tidak melebihi kekuatan kita. Kalau kita bisa angkat beras 5 kilo, tidak mungkin Tuhan suruh kita angkat 50 kilo. Tidak mungkin kita bisa jalan. Alkitab itu menjamin Bapak Ibu dan saya dalam kehidupan ini. Dia bilang, kuk yang kupasang itu bebannya ringan. Masalah yang datang dalam hidup ini kamu bisa atasi semua kalau kamu izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Amin. Saul lihat Goliat besar, dia takut. Karena Tuhan yang kecil dalam hidupnya. Daud lihat Goliat kecil. Karena Tuhannya besar dalam kehidupannya. Itu pandangannya mesti ada dalam kehidupan kita. Setiap masalah yang datang itu kecil. Karena Tuhan saya besar. Bisa menyelesaikan semua masalah. Walaupun aku di lembah kekelaman. Aku tidak takut menghadapi apapun. Kenapa tidak takut? Karena Tuhan di dalam kehidupanku. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita semua belajar. Saya mau kasih kesaksian begini. Tanggal 30 September malam. Saya tidur Bapak Ibu. Saya mimpi. Tuhan menulis sesuatu. Pakai bahasa apa saya tidak tahu.
Saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa baca. Ini bahasa apa? Saya tidak bisa baca. Saya hanya bisa bahasa Indonesia. Saya tidak bisa, ini bahasa saya tidak mengerti. Dia tulis dengan bahasa Indonesia. Beritahu semua orang harus mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidupmu. Supaya hari ini ada bahasa yang salah, ada kata-kata yang salah. Kita tidak pernah tersinggung. Karena pandangan kita kepada Tuhan. Amin. Yesus diolok-olok, dicaci maki, dipukul. Tapi dia menerima semua itu untuk menyelesaikan pertandingannya. Supaya Bapak, Ibu, dan saya mendapatkan keselamatan itu. Paulus berkata begini, karena ada penderitaan-penderitaan yang dialami dalam hidupnya. Dia tidak menunjukkan penderitaan itu. Dia menunjukkan kasih Tuhan yang ada dalam hidupnya. Dia tidak melihat penderitaannya, tapi dia melihat kasih Tuhan dalam hidupnya. Kalau dia diselamatkan, semua orang harus diselamatkan. Dia tidak melihat masalah, tapi dia harus menolong banyak orang dalam hidup ini. Di masa pandemi ini waktunya. Ada momentum yang bagus bagi kita semua untuk melayani Tuhan. Saudara tahu kemarin bencana, ya, angin apa namanya? Seroja. Kalau orang NTT bilang serangan roh jahat, seroja. Ya, ambruk semua rumah-rumah, pohon-pohon semua, gereja-gereja ambruk semua Bapak Ibu. Ada yang ketindas pohon sampai meninggal, ada yang ke bawah banjir, saudara. Jadi mungkin saudara semua ada kumpul uang untuk gereja, donasi untuk bantu semua orang yang ada di NTT, sampai di Sumba Timur, sampai di Melaka, pokoknya daratan NTT seluruh mendapatkan bantuan dari Gereja BES. Kesempatan kita susah, tapi kita harus bergerak untuk menolong. Bukan kita kaya baru kita menolong orang. Dalam keadaan susah pun, orang lain lebih susah. Itu yang kita harus tergerak untuk menolong. Saya keliling semua untuk menolong banyak orang yang ada di NTT. Semua mendapat berkat yang sama dalam kehidupan mereka, terutama pendeta-pendeta. Kenapa pendeta-pendeta? Karena mereka punya jemaat. Kalau mereka sendiri lesu, tidak semangat. Karena pikir mereka punya hidup, harus makan bagaimana, kita bantu mereka duluan. Supaya semangat itu ada dalam hidup mereka. Mereka jangan lihat diri mereka, tapi mereka melayani semua jemaat mereka dengan baik. Ini momentum kesempatan yang baik. Bagaimana kita ada kesempatan ini melayani orang. Dengan kesempatan yang Tuhan beri bagi orang-orang yang dibukakan mata rohaninya. Bagaimana hidupnya harus berberkat. Kalau pandemi ini sudah selesai, orang hidup sudah nyaman. Kita tidak dikasih kesempatan lagi untuk menolong. Tapi keadaan begini, ini adalah kesempatan. Ketika Tuhan bawa seseorang datang kepada kita, itu kesempatan. Dengan hikmat yang baik, kita harus belajar supaya kita jangan salah ditipu. Tapi kita harus belajar. Kalau kita dekat dengan Tuhan Bapak Ibu, Tuhan pasti tahu yang datang itu dia munafik atau yang datang itu benar-benar. Pasti Tuhan kasih kita semua. Maka hari ini saudara yang dikasih Tuhan, mari Bapak Ibu dan saya belajar untuk mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Ketika kita mengenal Tuhan, tidak ada kekecewaan, tidak ada sakit hati, tidak ada iri, tidak ada kebencian lagi dalam kehidupan kita. Tapi ada apa? Ada kasih Tuhan yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Karena hari ini kalau kita belajar dalam kehidupan kita, kita sudah diangkat. Ingat, jangan kita turun lagi, tapi kita makin naik. Lebih baik, amat baik, sangat baik. Supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Itu yang paling penting. Karakter Tuhan kita belajar dalam kehidupan kita. Supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu bagi kami pada hari ini kami belajar. Kami diangkat dalam kemuliaan Allah. Supaya kami boleh bersatu di dalam kehidupan ini. Tidak tercerai-berai. Domba-domba yang disatukan oleh kekuatan Tuhan. Kalau kita bersatu di dalam rumah tangga, di dalam usaha pekerjaan, di dalam gereja. Berarti kita sudah menjadi jawaban doa Tuhan Yesus. Kita hidup ini diangkat dalam kemuliaan Allah supaya kita mencerminkan karakter Yesus yang sudah diberi dalam kehidupan kita. Sabar, ramah, jujur, taat, setia, penuh kasih dalam kehidupan kita. Cerminkan itu dalam kehidupan dari sikap dan tingkah laku hidupmu. Dari perkataan-perkataanmu. Kita diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Supaya kita mendapatkan hidup yang kekal.
Berarti kita harus berjuang dalam kehidupan ini. Ada tantangan, ada masalah, ada persoalan. Tapi kita harus berjuang. Paulus berkata, aku sudah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Darahku sudah tercurah. Aku di penjara tapi aku tetap berjuang terus. Supaya orang-orang yang kulayani, mereka juga mendapatkan hidup yang kekal. Artinya kita tidak egois dalam hidup ini. Yang penting aku selamat. Dia mati gak apa-apa. Tidak. Kalau ada kasih dalam hidupmu, ketika melihat dia menderita, ketika dia melihat dia lagi susah, ketika melihat dia mau berbalik imannya, kita punya kasih untuk datang memberitakan Injil kepada dia. Supaya dia bertobat dan kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Terima kasih banyak Bapak di surga. Setiap orang harus belajar untuk mengenal Allah sungguh-sungguh dalam hidupnya. Kenalilah Yesus sungguh-sungguh dalam hidupnya. Dalam sikap, tingkah laku, hidup, perbuatan-perbuatanmu. Kenal dia secara pribadi. Siapakah dia, siapakah aku? Kenapa dia memilih aku? Kenapa aku percaya kepada dia? Kalau setiap kita sudah berjumpa dengan dia dan mengenal dia sungguh-sungguh, hidup kita pasti akan berfungsi. Kita pasti akan bersatu. Kita pasti akan membuang selubung yang tertutup dalam hidup kita. Supaya kita mencerminkan. Semua orang melihat cermin dalam hidup ini. Kita berjuang. Karena kita sudah mendapat kemuliaan yang kekal yang diberi dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak Bapa di surga. Atas firman Allah yang Tuhan sudah beri bagi kami. Meteraikan itu di dalam setiap kehidupan kami. Firman itu tersimpan susun rapi di dalam hati kami. Kami pulang, kami belajar bagaimana kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan bersefaat kepadamu. Hamba berdoa supaya Tuhan memberkati kami semua pada pagi hari ini. Dengan hikmat dan kekuatan-Mu penuh dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat, yaitu persembahan diakonia, perpuluhan, dan persembahan jemaat dan umatnya, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Kiranya Tuhan membalas berkali lipat. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, dan rohani mereka. Sampai ke anak cucu mereka. Kiranya kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu menyertainya. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Menerima berkat itu gampang, menjaga hati itu sulit. Firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa, dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Yang membuat hati kita berkobar-kobar. Dan roh kita menyala-nyala. Di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.